Jadi kalau kita lihat fenomena yang terjadi saat ini di tengah-tengah masyarakat kita, bahwa dunia sedang memasuki era digitalisasi, ketika kecanggihan teknologi mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Beberapa hal yang menjadi pemicu di era digitalisasi ini, yang pertama faktor postmodernisme. Ketika fenomena dalam masyarakat tercipta sebuah gaya hidup baru, ya, bahwa tampilan lebih penting daripada esensi. Ketika fasilitas atau kepemilikan atau budaya konsumtif akan barang-barang itu menjadi lebih penting daripada maknanya, sehingga makna itu menjadi kabur saat ini, dan keinginan-keinginan individu, pemahaman-pemahaman individu lebih diprioritaskan. Ya, jadi ada sebuah upaya untuk melepaskan keinginan personal di dalam era postmodernisme ini. Jadi ini salah satu menyebabkan munculnya budaya konsumtif. Lalu selanjutnya pengaruh revolusi industri. Ketika revolusi industri berkembang, ya, ada kemajuan teknologi, kemajuan berbagai fasilitas publik, sehingga mau tidak mau masyarakat ingin terlibat di dalamnya, ingin memiliki berbagai teknologi yang berkembang saat ini. Ya, lalu ada juga faktor dari COVID-19, ketika masyarakat harus banyak mengerjakan pekerjaannya di rumah atau menggunakan fasilitas digital, ya, sebagai cara mengakomodir masalah jarak dengan masyarakat, ya, karena ada faktor protokol kesehatan. Jadi penggunaan teknologi ini pun menjadi berkembang di era digitalisasi ini. Jadi beberapa faktor inilah yang membuat terjadinya kemunculan perangkat pintar, ya, berbagai alat-alat teknologi yang kita gunakan saat ini semakin banyak di tengah masyarakat kita. Lalu perangkat pintar atau alat-alat perkembangan teknologi ini, dia mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat kita. Dan hampir keseluruh kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perangkat pintar. Mulai dari aktivitas beribadah, ya, khususnya di teman-teman Nasrani mulai melakukan ibadah online. Dan teman-teman yang lainnya juga mulai banyak yang menggunakan fasilitas teknologi ini untuk menjalankan ibadah. Lalu ada transportasi online yang bisa dipesan hanya dengan perangkat pintar melalui ponsel. Lalu mulai ada keuangan digital, ya, pendidikan juga dijalankan dengan perangkat digital. Lalu muncul fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa kita gunakan baik melalui ponsel, ya, smartwatch. Lalu ada perangkat komunikasi, lalu ada perangkat rumah tangga yang juga sudah mulai dikaitkan dengan berbagai fasilitas internet. Maka fenomena ini bisa kita perhatikan secara lebih spesifik, bahwa segalanya menjadi serba mudah, serba praktis. Di sini di ponsel, yang melalui ponsel saja kita bisa menggunakan banyak hal, ya, untuk kepentingan banyak hal. Di sana ada uang digital, kita bisa mengirim email, membaca e-book, ada koran digital, kita bisa menghubungi orang lain karena ada nomor telepon di dalamnya, kita bisa menggunakan media sosial, bahkan menonton film atau hiburan saat ini cukup hanya dengan menggunakan ponsel dan jaringan internet. Ya, maka seluruh interaksi dan waktu bisa habis hanya dengan memegang ponsel. Lalu kalau kita lihat data survei Farkey Foundation dan LSE, mereka mengatakan bahwa di media sosial waktu kita habis sekitar 3 jam 14 menit setiap hari. Lalu ada penggunaan fasilitas internet 8 jam sampai 52 menit, ya, setiap hari hanya dengan menggunakan internet. Jadi bayangkan aktivitas kita
banyak dihabiskan lewat menggunakan penggunaan ponsel ini. Kita perlu cermat bahwa ada beberapa jebakan teknologi yang bisa terjadi atau berdampak ke dalam kehidupan kita. Yang pertama itu memang ada keterbukaan informasi. Ya, jadi kita menjadi sulit membendung informasi, baik informasi yang positif dan negatif. Maka ini akan mempengaruhi gaya hidup kita. Gaya hidup hedonisme, memiliki keinginan untuk memiliki sifat konsumtif, lalu ada pengaruh pornografi, judi online, konten kekerasan, ya. Lalu ada pengaruh radikalisme dan terorisme. Lalu jebakan teknologi yang lainnya adalah revolusi komunikasi. Jadi cara berkomunikasi sudah mulai berubah. Ya, ada budaya mengabaikan orang lain. Kita lebih individual, ya, sifat individual mulai terbentuk. Jadi kadang kita ketika berkomunikasi hanya melihat foto di Zoom, hanya melihat baca pesan teks di WA, atau bahkan di media sosial lainnya. Lalu ada lagi hal yang bisa kita lihat, kita tidak lagi mengenal emosi atau perasaan lawan bicara kita. Ya, kita hanya membaca teks atau hanya mendengarkan suara dari orang yang menyampaikan informasi itu. Jadi kita tak lagi mengetahui gestur lawan bicara kita. Jadi kita tidak bisa lagi melihat lawan bicara secara utuh. Jadi ini akan berdampak kepada sifat individualisme. Lalu jebakan teknologi yang lainnya, ini beredarnya berita bohong. Ya, semua kalangan memiliki ruang untuk menyebarkan informasi. Jadi akan banyak pihak yang menyebarkan informasi, maka arus informasi ini menjadi tidak terkontrol. Maka akan besar kemungkinan munculnya peluang tersebarnya video bohong, foto palsu, atau berita hoax. Dan jebakan teknologi lainnya ini akan mengubah gaya hidup. Jadi gaya hidup kita berubah, masyarakat berlomba menginginkan segala sesuatu serba cepat. Ya, apa-apa pengen yang praktis, lalu muncul budaya instan, pengen cepat. Ya, jadi tidak tahan menghadapi tantangan. Jadi kita menjadi orang-orang yang tidak mudah menghadapi persoalan, menjadi tidak tahan uji. Ya, karena apa? Ya, kita kadang sering mengorder barang online, cepat, praktis. Ya, bahkan siswa atau mahasiswa itu sering copy paste tugas, serba instan, serba cepat, ya, karena memang informasi banyak ditemukan ya, di search engine atau di perangkat Google. Nah, jadi bahayanya berikutnya juga alat pintar menjadi pelarian. Ketika ada masalah, kita cenderung akan lari kepada penggunaan alat pintar ini. Jadi kita menjadi generasi yang penyendiri, ya, menjadi kecanduan alat-alat digital, lalu turunnya produktivitas karena waktu kita telah banyak habis dengan menggunakan media sosial, lalu akan muncul akibatnya meninggalkan Tuhan. Kita lebih banyak menghabiskan waktu lewat perangkat teknologi kita. In every season, you keep repeating promises to me.